Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya yaitu Ishak untuk dipersembahkan di ayat 2. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus anaknya? Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya Abraham? Anak satu-satunya, anak sah ya. Kan sudah ada Ismail, tapi Ismail dilahirkan dari gundik ya. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini dan Alkitab saksikan adalah anak tunggal itu adalah Ishak. Bapak Ibu, hari ini saya memberi tema Abraham dan ketaatan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kita tahu bahwa Abraham adalah tokoh perjanjian dalam perjanjian lama yang memiliki iman yang sejati. Karena imannya atau karena iman Abraham di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8 menjelaskan bahwa karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang
ia tujui. Nah Bapak Ibu, dalam ayat ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Abraham keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim menuju ke suatu tempat yang Tuhan janjikan, ke suatu tempat yang belum diketahuinya. Tetapi Abraham tetap berangkat hanya dengan bermodalkan iman saja. Nah, pasal ini menjelaskan lagi bahwa Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, ya toh? Dan Tuhan pasti mengetahui isi hati Abraham. Rupanya Tuhan melihat bahwa Abraham telah mulai mengasihi anaknya yaitu Ishak. Ya kan? Tuhan lebih tahu isi hati daripada Abraham. Kalau dulu sebelum ada Ishak, Abraham sangat mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan berkat kepadanya, berkat keturunan yaitu Ishak, nah ini dia persoalan. Kasihnya itu mulai bergeser dari Allah kepada Ishak. Sehingga Tuhan harus kemudian menguji kembali iman dan ketaatan seorang Abraham. Nah sekarang apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan itu? Bapak Ibu, di ayat 1-6 kita baca, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari iman? Yang pertama yang kita baca di ayat 1-6 tadi, Abraham mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Ada banyak orang hanya ingin mendengar tapi tidak taat melakukan firman Tuhan. Abraham berbeda, dia selalu ingin mendengar dan juga dia taat terhadap apa yang dia dengar itu. Nah, mendengarkan artinya mendengarkan akan sesuatu yang sungguh-sungguh. Memasang telinga untuk mendengar, dan bisa juga diartikan sebagai memperhatikan atau mengindahkan dan juga menuruti. Sedangkan taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan, di ayat 1 tadi. Nah, di sini menjelaskan bahwa Abraham sungguh-sungguh mendengarkan perkataan atau perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya yaitu Ishak untuk dipersembahkan di ayat 2. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus anaknya? Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya Abraham? Anak satu-satunya anak sah ya. Kan sudah ada Ismail, tapi Ismail dilahirkan dari gundik ya. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini dan Alkitab saksikan adalah anak tunggal itu adalah Ishak. Jadi mengapa harus Ishak? Ya kan? Sebagai anak satu-satunya ahli waris seluruh harta Abraham. Dalam ayat 2 dikatakan, pada ayat 2 dikatakan, saya akan bacakan di ayat 2.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan Abraham mengambil anaknya untuk dipersembahkan. Ya kan? Jadi di ayat 2 itu Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nah, perhatikan, kata yang engkau kasihi artinya yang engkau paling kasihi. Berarti kalimat ini menggambarkan bahwa Abraham memiliki kasih yang lebih terhadap Ishak anaknya. Iya kan? Nah, mungkin karena Ishak adalah anak tunggal dan satu-satunya ahli waris harta Abraham dan yang didapat oleh Abraham pada usia tuanya, jadi sewajarnya kalau Abraham memberikan perhatian dan kasih yang lebih, ya kan? Kasih sayang yang lebih terhadap Ishak. Walaupun Allah menginginkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya itu. Untuk itulah Tuhan memakai Ishak sebagai ujian bagi ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Abraham bisa saja kecewa mendengar permintaan dan perintah Tuhan tersebut. Tetapi kita lihat Abraham lebih memilih untuk taat dan melakukan perintah Allah dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 15 ayat 22, di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, kita tahu bahwa Saul melakukan tindakan yang salah. Dia melakukan kurban sembelihan bukan atas perintah Tuhan. Ia tidak sabar menantikan kedatangan Samuel untuk melakukan kurban sembelihan, sebab pada saat itu yang bisa melakukan kurban bakaran bagi Tuhan adalah imam atau nabi. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus hidup taat, Bapak Ibu. Karena hidup taat bukanlah pilihan yang harus kita pilih, tetapi hidup taat adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan dilakukan. Amin. Nah, Allah lebih senang melihat kita hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya daripada kita mempersembahkan kurban. Bagi Dia, ketaatan kita lebih penting dibandingkan apapun juga. Di Wahyu pasal 14 ayat 12 di sana dikatakan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Nah, itu hal pertama yang dilakukan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan, yaitu mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, Abraham memiliki iman yang disertai pengharapan. Di ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu,
lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh Abraham menghadapi ujian iman dari Tuhan, yaitu memiliki iman yang disertai pengharapan. Bapak Ibu, iman adalah anugerah Tuhan, amin. Dan di dalamnya terdiri dari unsur yaitu percaya atau mempercayakan, iya kan? Mempercayakan artinya berserah, tapi juga di dalam iman itu ada ketaatan dan juga berdaya guna atau melakukan. Jadi iman itu menyangkut 4 hal. Yang pertama, percaya atau mempercayai. Yang kedua, mempercayakan atau berserah. Dan yang ketiga, ketaatan. Dan yang keempat, melakukan. Sedangkan pengharapan artinya sesuatu yang dinantikan, yang diharapkan untuk terjadi. Jadi iman yang berpengharapan adalah percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya sambil menantikan pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika Ishak bertanya kepada Abraham bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Ini jawaban yang luar biasa. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Ini luar biasa. Jawaban Abraham ini merupakan kata-kata yang penuh keyakinan dan juga pengharapan. Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang didasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Karena itu dikatakan, karena iman Abraham, ia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya. Ketika ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya, pada saat itu juga Tuhan mengetahui isi hati Abraham, bahwa Abraham hidup takut akan Tuhan dan mengasihinya lebih daripada segalanya. Nah, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari, kalau kita bisa bandingkan, di sana dijelaskan begini, bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Kejadian 22 ayat 12 bagian B dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa Tuhan telah mengetahui hati Abraham, bahwa ia memiliki hati yang takut akan Allah dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan hal itu memberi bukti yang mengesankan bagi Allah, sebab Abraham lebih memilih tunduk pada otoritas Tuhan. Dia menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melihat semuanya itu, Tuhan melarang Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu, lalu memberikannya seekor domba baginya sebagai kurban bakaran pengganti Ishak. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki iman yang berpengharapan serta mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, dengar baik, akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Meskipun hal ini sulit dilakukan, bahkan awalnya menimbulkan kekecewaan bagi kita, namun perlu kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memberikan berkat-berkat-Nya tepat pada waktunya. Selanjutnya, apa hasil atau dampak daripada ketaatan Abraham? Yang kita lihat di ayat 15 dan 19 dikatakan begini. Ayat 15 sampai 19. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Jadi Bapak Ibu, setelah Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba sebagai kurban bakaran pengganti Ishak, tetapi perhatikan, Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam janji Tuhan ada suatu jaminan yang diucapkan bagi Abraham. Katanya begini, aku bersumpah demi diriku. Itu di ayatnya yang ke-16. Sumpah ini diucapkan Tuhan terlebih dahulu sebelum mengucapkan janji-janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Kalau kita bisa bertanya, siapakah keturunannya itu? Siapakah keturunan daripada Abraham yang dimaksud? Jawabannya, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tujuan daripada sumpah yang diberikan itu adalah untuk menguatkan janji Allah, dan sumpah itu memberikan jaminan bahwa janjinya bagi Abraham pasti tergenapi, ya dan amin, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu, apa persoalan yang kau hadapi hari ini, dan mungkin engkau sedang masuk dalam prosesnya Tuhan, ya kan? Proses ujian ketaatan. Maka saya mau katakan, mari kita belajar seperti Abraham untuk selalu taat, miliki iman yang berpengharapan. Amin. Ayat 17 itu tidak berdiri sendiri kan? Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Itu tidak berdiri sendiri, tapi didahului oleh ada perintah, ya kan? Kemudian ada ujian, dan karena itu Abraham sukses, ya kan? Dalam ujian ketaatan, dia sukses dalam hal proses, sebab dia memiliki iman yang berpengharapan. Amin. Dia mendasarkan imannya pada apa yang Tuhan katakan. Dia tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau diizinkan Tuhan mengalami persoalan-persoalan, lihatlah itu sebagai ujian ketaatan, ujian iman. Di balik itu ada mujizat, ada berkat. Amin. Jika engkau didapati sungguh-sungguh mengasihi Dia, jika engkau didapati hatimu mengasihi Tuhan, maka janji kepada Abraham juga menjadi bagianmu. Dikatakan, maka kata Tuhan, ya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah.